Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Basuki selaku dosen penguji seminar proposal tesis mata kuliah metodologi penelitian. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya Nabila Atika Rahman dengan NIM 202101061028 akan mempresentasikan proposal tesis mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan, Brand Awareness, dan Brand Image terhadap keputusan pembelian di Tokopedia pada generasi milenial di Surabaya. Ini adalah isi dari bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia semakin meningkat berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap belanja online. Hal ini diperkuat oleh data pemerintah yang mengalami pertumbuhan 23% pada kuartal 1 2022 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 dengan nilai transaksi ekonomi sebesar 108,54 triliun rupiah. Tokopedia yang dipilih sebagai subjek penelitian menjadi salah satu e-commerce yang paling banyak diminati masyarakat dan berhasil memperoleh 4 penghargaan sekaligus pada ajang Cellular Award 2022, yaitu Most Trusted E-commerce, Most Favorite E-commerce, Best E-commerce, dan Excellent in Performance untuk co-founder Tokopedia. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah assurance berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas layanan? Yang kedua, apakah responsiveness berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas layanan? Yang ketiga, apakah kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap brand awareness? Yang keempat, apakah kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap brand image? Yang kelima, apakah kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian? Yang keenam, apakah brand awareness berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, dan yang terakhir adalah apakah brand image berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu tujuannya di sini adalah menjawab dari perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk manfaat penelitian, di sini peneliti membagi menjadi 3 manfaat, yaitu manfaat untuk peneliti, perusahaan Tokopedia, dan Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Selanjutnya, sistematika penulisan. Di sini terdiri dari 3 bab. Bab pertama pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua adalah tujuan pustaka yang membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Selanjutnya bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama membahas rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, populasi sampel, teknik mengenai pengambilan sampel, instrumen penelitian, data, metode pengumpulan data, dan serta teknik analisis data. Di sini isi dari bab 2, tujuan pustaka. Yang pertama penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka penelitian, dan hipotesis. Yang pertama, penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berlandaskan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat topik tentang kualitas layanan, brand awareness, brand image, dan keputusan pembelian konsumen. Di sini ada penelitian terdahulu yang dibahas oleh peneliti saat ini dan menjadi landasan. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, landasan teori tentang kualitas layanan. Di sini menjelaskan juga tentang 5 dimensi dari kualitas layanan. Yang pertama, reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan wujud atau tangible. Selanjutnya ada brand awareness yang didefinisikan sebagai kesanggupan seorang calon konsumen untuk mengetahui atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori suatu produk. Selanjutnya ada brand image. Di sini dijelaskan juga bahwa citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan atau preferensi terhadap suatu merek. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian.
Keputusan pembelian adalah suatu proses di mana konsumen mengenali masalahnya, mencari informasi mengenai suatu produk atau merek tertentu, serta melakukan evaluasi seberapa baik produk dari masing-masing alternatif yang dapat memecahkan masalah dan mengarah pada keputusan pembelian. Hubungan antar variabel. Di sini dijelaskan tentang hubungan antar variabel dalam penelitian yang ditinjau dari hasil penelitian dari peneliti terdahulu, yaitu hubungan antara assurance dengan kualitas layanan, responsiveness dengan kualitas layanan dengan brand awareness, kualitas layanan dengan brand image, kualitas layanan dengan keputusan pembelian, brand awareness dengan keputusan pembelian, dan yang terakhir brand image dengan keputusan pembelian. Berikut adalah kerangka penelitian yang diteliti saat ini. Hipotesis. Di sini ada 7 hipotesis. Yang pertama, jaminan atau assurance berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan. Daya tanggap atau responsiveness berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan. Yang ketiga, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap brand awareness. Yang keempat, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap brand image. Yang kelima, kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang keenam, brand awareness berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketujuh, brand image berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Ini adalah isi dari bab 3, yaitu metode penelitian. Bab 3 yang pertama yaitu membahas rancangan penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian penjelasan atau explanatory research. Apabila ditinjau dari analisis datanya, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Apabila ditinjau dari jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer, di mana data tersebut dikumpulkan langsung oleh peneliti secara langsung dengan teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner online. Ruang lingkup penelitian. Di sini dijelaskan tentang batasan-batasan pada penelitian saat ini, yaitu variabel yang diteliti hanya kualitas layanan, 2 dimensi kualitas layanan yaitu assurance dan responsiveness, brand awareness, dan brand image terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, batas wilayah analisa hanya di wilayah Surabaya. Yang ketiga, responden pada penelitian ini hanya pengguna e-commerce Tokopedia pada generasi milenial, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Identifikasi variabel. Di sini identifikasi variabel dibagi menjadi 2, yaitu variabel eksogen yang terdiri dari assurance dan responsiveness. Selanjutnya adalah variabel endogen, yaitu kualitas layanan, kesadaran merek, citra merek, dan keputusan pembelian. Di sini ada definisi operasional, definisi dari kualitas layanan, assurance, responsiveness, brand awareness, brand image, dan keputusan pembelian. Pengukuran variabel. Untuk pengukuran variabel di sini menggunakan skala Likert dengan panduan pada tabel berikut. Populasi di sini yaitu pengguna Tokopedia pada generasi milenial di Kota Surabaya. Selanjutnya ada perhitungan sampel menggunakan rumus Lemeshow yang menghasilkan 96,04 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Teknik pengambilan sampel di sini yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan kriteria termasuk generasi milenial, pengguna Tokopedia, dan selanjutnya adalah bertempat tinggal di Surabaya. Untuk instrumen penelitian di sini, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan langkah penyusunan kuesioner sebagai berikut. Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Di sini uji validitas menggunakan metode SEMPLS dengan pendekatan MTMM. Untuk uji reliabilitas menggunakan indikator nilai Crouch-Benz alpha. Data dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan yaitu data primer, di mana didapatkan langsung dari sumber data atau responden. Untuk metode pengumpulan data
melalui riset secara langsung oleh peneliti dengan menggunakan bantuan kuesioner dalam bentuk online. Teknik analisis data, alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu PLS. Di sini adalah tahapan untuk teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif, selanjutnya analisis statistik, selanjutnya konseptualisasi model, dilanjutkan metode analisis algoritma, selanjutnya adalah metode resampling, keenam adalah menggambar diagram jalur, dan yang terakhir adalah evaluasi model. Sekian presentasi dari saya mengucapkan mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.